Halo guys, episode 1 Ruang Ruang Suara. Suara. Ya langsung aja. Jadi di episode pertama kali ini kita akan bahas batik dulu versus sekarang. Kalau kita ngomongin batik tempo dulu nih, sebenarnya batik itu hidup di konteks apa sih? Di konteks mana sih? Sebenarnya dulu itu batik hidup dalam konteks sosial dan spiritual. Ada pesisir dan ada juga keraton. Dan dua-duanya ini punya karakter yang sangat berbeda. Bedanya di mana sih? Sebenarnya ada 3 poin penting. Kita bisa lihat perbedaan batik dulu versus sekarang. Ada di motif, warna, dan fungsi kegunaan. Oke, mungkin kita dari yang zaman dulu aja kali ya. Yang motifnya dulu nih. Nah sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal motif sendiri nih, dari yang aku baca-baca ya, motif itu kan ada motif yang lampau sama yang sekarang. Nah kalau yang lampau itu, dia tergantung sistemnya itu monoton gitu loh, berulang, sama dia. Ambil satu contoh yang Parang deh. Yang Parang itu, dia tuh dari Jogja kan, Keraton Jogja, dan yang pernah aku baca, itu tuh rajanya sendiri yang nyiptain. Dia Wow. bertapa di sebuah pantai gitu kan. Terus kan kalau di Jogja tuh banyak tuh lereng-lereng dari batu karang. Nah, dia terinspirasi dari situ dan makanya Parang yang kita lihat itu dia miring dan punya beberapa derajat yang sebenarnya kalau dibikin itu susah banget karena emang menurutku filosofinya juga dia dari bertapa dan sebagainya, mungkin itu jadi tricky hal sendiri gitu, dan itu motif cuman boleh dipakai untuk keluarga keratonnya sampai sekarang. Jadi sebenarnya di balik motif yang monoton, sebenarnya makna detail dalamnya tuh sebegitu banyaknya ya. Sampai beberapa orang ya mungkin kalau sampai sekarang di keraton itu nggak semua orang boleh pakai itu. Dan kalau motif-motif yang sekarang pasti teman-teman lihat ada motif bunga-bunga, terus ada yang mungkin bercerita dan sebagainya. Ya karena kita balik lagi ke awal nih. Ada motif yang keraton sama yang tadi pesisir. Nah, kalau yang pesisir itu dia banyak banget terinfluence dari berbagai negara yang sempat singgah di Pekalongan ataupun mungkin di sekitarnya ya di Indonesia. Contohnya mungkin dari Europe, terus India, China dan sebagainya, dan itu menginfluence beberapa motif yang ada di Indonesia. Contoh yang di belakang aja, ini tuh batik pesisiran dan bisa terbilang juga motif zaman now banget. Bener, kenapa soalnya? Gara-gara bunga-bunga? Ya bunga-bunga dan pasti dia lebih ke warna-warni sih. Oke, kita next ke warnanya nih. Itu kayak gimana sih batik dulu sama yang sekarang? Nah sebenarnya kalau misal dari warna sendiri, dulu karena kita mengandalkan sumber daya alam, jadi kayak inovasinya juga masih terbatas. Jadi dulu tuh kita benar-benar cuma pakai warna alam. Jadi cuma ada 3 warna, dan 3 warna ini ada di 3 kota yang berbeda dulu. Jadi kayak ini punya karakter masing-masing. Yang pertama ada coklat, pasti pada tahu coklat dari Jogja Solo. Terus ada indigo, indigo itu warna biru dari Pekalongan. Dan yang terakhir merah dari Lasem. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, tentunya terus ada inovasi dan muncullah warna-warna lain. Ada pink, ungu, dan lain sebagainya. Dan sekarang mostly orang-orang brand-brand itu memakai pewarna sintetis. Dan sebenarnya kalau ngomongin dari kegunaan sendiri, kegunaan batik dulu versus sekarang tuh beda banget. Karena dulu batik tuh erat dengan konteks sosial dan spiritual, di mana batik tuh dipakai di event-event tertentu dengan motif yang berbeda. Seperti contohnya tuh ada motif slobok. Motif slobok sendiri tuh dipakai pada saat berduka. Jadi pada saat ada orang meninggal, kita memakai motif slobok ini. Dan menariknya sebenarnya di tiap daerah itu punya ciri khas yang berbeda. Kayak contohnya buat hari berduka aja, itu ada yang slobok untuk para orang yang melayat, ada juga kalau misalnya di daerah lain ada besurek untuk yang menutupi mayatnya. Oh, wow, keren juga. Aku sempat datang juga ke Museum Batik Pekalongan nih. Itu namanya kain buketan kelengan. Kalau pernah baca itu, dia itu dipakai untuk orang Cina di Pekalongan ketika duka. Dan itu warnanya itu lebih kecerah. Nah, kalau biasanya Jogja Solo kan hitam coklat gitu kan. Betul. Nah, itu tuh warnanya biru sama putih. Wow, sangat beda ya dua daerah ini.
Nah, terus habis itu selanjutnya ada motif apa lagi nih? Sido Mukti, itu paling Sido umum. Sampai ya, sekarang juga para pengantin masih suka pakai ya kalau motif iya. Sido Mukti. Sama mungkin teruntum atau mungkin sekar jagat itu mungkin dipakai juga untuk kedua orang tua dari mempelai pria ataupun wanita Nanti. ketika resepsi. Kalau Atau sekarang sendiri itu batik tuh lebih ke komoditi, jadi lebih ke seni draper Indonesia aja. Kita bebas berekspresi dengan kain-kain, boleh dipakai sehari-hari. Bahkan kayak kita kemana-mana, nongkrong di ya kafe, ataupun gimana kamu pun, sekedar berkainnya pengen tampil culture kalau misal orang sekarang dia bilang nggak culture apa-apa abis. culture abis gitu kalau misal udah kelihatan beda gitu ya pasti dibilangnya culture. Nah ini yang di belakang ini juga dia salah satu yang modernan dari warna ya kalian bisa lihat ini warna-warni terus mungkin ini secara motif itu ada terinfluence dengan motif-motif yang jadul gitu Bener. cuman dia digayakan dengan versi yang bikin nih kayak gimana kebetulan nih yang bikin dari salah satu member kita Garneta Permata dia lagi di balik layar tuh. Bener. Jadi ini sebenarnya kayaknya apa nih Gar? Nanti kita bahas di podcast juga deh. Kita bedah karya Garneta Permata. Stay tune. Oke gitu sih guys, mungkin dari tiga perbedaan itu. Nah kalau misalnya nih teman-teman mau tanya-tanya lagi boleh banget nanti ditanyain aja. Kita bakal bedah satu-satu pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ruang Suara. Episode selanjutnya. Bye bye. Salam cantik. Salam cantik.